Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Alhamdulillah Kak, baik Kak. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Coba Kak kasih jempol dulu Kak semuanya Kak. Kasih jempolnya, jempol. Ya kaca coba aja yang begini. Dari. Oke, Ini nah pakai ini HP kakak bisa Kak. mainin nih. Kak, kita sharing untuk materi ya kali ini. Ini ada yang masuk Nur Khadijah punya siapa? Kakak-kakak, ada yang masuk pakai Nur Khadijah punya siapa? Nggak tahu Kak. Saya ini ya kirimkan materinya ya. Kita diskusi sekarang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Alhamdulillah, kita sekarang bertemu lagi di Tatap Maya modul 1.5 tentang pengembangan kurikulum PJOK. Di modul ini nanti kita akan sharing tentang mengenai apa-apa saja yang dimaksud dengan kurikulum merdeka dan bagaimana kakak-kakak sekarang menerapkannya di sekolah kakak-kakak tentang kurikulum merdeka ini. Begitu ya kakak-kakak. Saya nanti sambil memfasilitasi kakak tentang membahas kurikulum Merdeka PJOK ini. Nah, saya ingatkan kembali kesepakatan bersama, jangan lupa kakak-kakak menyalakan kamera, mematikan mikrofon, terkecuali kakak-kakak ingin mengeluarkan pendapat atau bertanya, kakak-kakak hadir seutuhnya, bisa menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand yang ingin bertanya, dan kalau misalnya nanti ada gangguan teknis itu adalah hal yang wajar ya Kak, ini saya ingatkan kembali. Oke kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Ketiga, kakak-kakak semua mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, agenda kita di sesi ini yang pertama backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Sebelumnya saya ingin tahu Kak,
Kakak-kakak sudah membaca LMS sebelumnya kan? Ada yang bisa menceritakan apa saja yang kakak-kakak baca di LMS tersebut? Silahkan raise hand. Kak Dini. Kak Dini, Iya, hadir, Kak. yang kakak baca di LMS tentang 1.5 tentang apa? Aduh, kebetulan yang 1.5 belum sempat kebaca, Kak. Oh, Oh, oke, nggak apa-apa. iya, Kak Ahmad, mungkin. saya pengen tanya Kak Ahmad. Yang Kak Ahmad baca di 1.5, apapun itu sebetulnya nggak apa-apa, diutarakan saja. Saya kebaca yang baru yang ini Kak, gitu. Yang penting saya tahu, oh baru ini yang dibacanya. Belum Kak, belum Waduh, belum baca, tapi kan masalah ini Kak ya, apa? mengenai apa Pengembangan kurikulum, pengembangan ya. kurikulum Merdeka seperti ini, Ya. kayak 3 karakter menurut Ki Hajar Dewantara itu yang apa itu, Ingarso Sungtulodo gitu, yang itu kayaknya. Ingarso Sungtulodo Ing Madia Bukan. Mangunkarso itu bukan. Ya. Kalau Tuturi Kak, sebutkan aja Handayani. yang kakak tahu tentang hal yang tadi kakak. Coba. Gimana? Gak apa-apa Kak Ahmad, sebutkan aja yang tadi yang Ingarso Eh, itu. itu yang peserta dapat memahami 3 karakter dari utama kurikulum Merdeka, seperti Ya. yang diitukan sama Ki Hajar Dewantara itu, Ingarso Sungtulodo, Ing Madia Mangunkarso, Oh Tuturi iya, Handayani, itu kan? betul. Itu. Kalau di guru itu di depan harus memberi contoh, Ya, di belakang istilahnya di belakang harus apa namanya apanya gitu aja lah Kak. Itu dorong ya. mendorong gitu. Kalau mengenai ya itu aja kan, kalau memahami pengembangan kurikulum PJOK ya mungkin Kak, untuk sekarang pengembangan kurikulum PJOK menuju kepada masalah karakter siswa kayaknya, terus ke dalam keterampilan gerak, terus masalah harus apa teh, hot thinking itu apa, hot thinking itu apa, hot ya, harus Berpanas yang gitu itu, ya. yang itu kayaknya. Terus apalagi ya, akhirnya ke dalam profil Pancasila, kayak itu aja. Itu aja Kak dari saya, pendapat saya Ya, itu. Salman, terima kasih. Ya, apapun itu, kalau misalnya kita baca ya ada yang nempel ya Kak Ahmad ya. Ya, Ya, ya kalau misalnya kita mengkaitkan ada beberapa keterkaitan yang dibicarakan oleh Kak Ahmad. Terima ya, kasih ya Kak Ahmad ya. Nanti ya, saya ya, sebetulnya sudah ada di slide ini sih apa yang dimaksud dengan karakteristik gitu. Terus apa yang ya, dimaksud dengan Ki Hajar Dewantara. Tapi saya ingin tahu dulu dari kakak-kakak semua tentang apa yang dibaca oleh kakak-kakak. Ayo satu orang lagi. Saya pengen dengar dong. Yang sudah dibaca apa? Begitu. Saya sebut ya. Kak Erik, Kak Erik. Baik Kak, saya baru baca sekilas, jadi mencoba memparafrasekan bahwa kurikulum Merdeka ini tujuannya jelas, jadi mengenai profil pelajar Pancasila, bagaimana pembelajaran PJOK ini adaptif untuk menuju kepada profil pelajar Pancasila dengan berbagai pengembangannya, begitu Kak. Terima kasih Kak Erik ya. Kita masuk dulu ke slide berikutnya. Nanti jawaban ini ada di slide selanjutnya ya. Nah, agenda kali ini
kita akan membahas tentang backward design. Kedua, pengembangan kurikulum PJOK. Ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Nah, yang ingin saya tanyakan ke kakak-kakak semua, kakak-kakak pernah mendengar tidak atau membaca di LMS tentang apa sih backward design itu? Ayo Kak. Kak Vinta. Kak Vinta. Ya Kak. Ya. Kak Vinta sudah membaca atau pernah mendengar gitu tentang backward design itu apa? Backward design itu kalau nggak salah ya, Ya. pendekatan dalam perancangan kurikulum atau mata pelajaran dan kegiatan belajar mengajar gitu, seperti itu. Ya. Terima kasih Kak apa? Vinta. Terus Iya. tambahin lagi apa? Ya, untuk tujuan pembelajarannya itu untuk memfasilitasi pembelajaran para siswa secara efektif gitu. Metodenya itu untuk mengutamakan hasil belajar, ketercapaian terhadap siswa seperti itu. Kalau nggak salah. Iya. Sekarang saya pengen tahu nih dari kakak-kakak semua tentang apa yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum PJOK. Ada yang bisa menjabarkan tentang pengembangan kurikulum PJOK? Kak Yogi? Kak Yogi? Ya, mungkin sedikit ya terkait dengan nama kurikulum PJOK merupakan jangan sangat penting untuk memahami bahwa peserta didik itu mendapatkan pendidikan jasmani yang berkualitas dan relevan, Kak. Ya, terima kasih. Baik aspek kognitifnya, afektifnya ataupun psikomotornya, Kak. Ya. Jadi bukan hanya aspek kognitif saja, tapi afektif dan psikomotornya pun ditentukan juga. Ditentukan. Pengembangan ini di dalam kurikulum itu masuk ke dalam proses apakah? Modul kah? Atau bukan? Menurut kakak-kakak penerapannya. Jadi begini ya Kak, dalam proses pembelajaran itu kita membuat tadi Kak Vinta sudah menjelaskan, Kak Yogi juga tadi sudah mulai masuk ke dalam ranah ini, bahwa dalam proses membuat rancangan gitu, ini ada salah satu cara yang terbaru Kak, menggunakan metode backward design. Nah, backward design itu prosesnya, ini kalau di bahasa Indonesia ini desain mundur bacaannya, desain mundur. Jadi membuat desain, kalau dulu itu kan kalau misalnya kita membuat modul, membuat RPP itu dari tujuan itu langsung ke ini kan, langsung ke kegiatan gitu. Langsung ke kegiatan. Nah, di proses paradigma baru, di dalam proses PJOK, menggunakan backward design, jadi kakak-kakak pas di saat membuat modul atau RPP, itu memulai dengan pertama tujuan pembelajaran. Nah, kalau di RPP yang dulu, modul yang dulu, asesmen itu hasil cara kita mengetes itu dimasukkan di modul di akhir kan, di akhir gitu. Nah, kalau di dalam proses paradigma baru
menggunakan backward design, tes itu, asesmen itu dilakukan di awal. Begitu kakak-kakak ya. Ini perlu diingat, jadi nanti kakak-kakak kalau membuat modul atau membuat RPP, jadi kakak-kakak nanti menggunakan backward design ini. Di modulnya, yang pertama itu tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita tahu tujuan pembelajarannya apa, kakak-kakak tentukan dulu asesmennya apa, tesnya gitu. Kakak misalnya mau ngetes pengembangan gerak dasar senam berirama. Nah, kakak-kakak sudah tahu setelah tujuan pembelajarannya tuh, kita tuh mau ngetes apa gitu, tes asesmennya. Kalau saya mau ngajar ini gitu, nah kakak udah ngebuat tuh, gitu. Jadi setelah nanti kakak tahu, kakak mau ngetes itu, baru kakak merencanakan kegiatannya apa saja. Jadi tahu kegiatannya itu nanti menuju ke asesmen yang akan dilaksanakan oleh kakak-kakak. Begitu ya? Bisa dipahami nggak, Kak? Bisa ya? Nah, perbedaan modul yang dulu dengan yang modul sekarang itu seperti itu. Jadi, modul yang sekarang menggunakan backward design, setelah tujuan pembelajaran, lalu kakak menentukan tes asesmen, gitu. Mengembangkan asesmen buat anak-anaknya di sekolah, ya. Nah, sekarang kalau masuk ke pengembangan kurikulum PJOK, di dalam pengembangan kurikulum itu banyak hal. Di sana ada beberapa pendekatan, membuat konten-konten di sini, konten-konten yang tentunya bagaimana cara-cara kakak mempresentasikan apa yang dibutuhkan oleh anak gitu, kakak ya, tentang ilmu-ilmu yang kakak-kakak transfer ke anak-anak gitu. Nah, melalui konten-konten yang kakak-kakak buat gitu. Di situ kakak kembangkan di dalam prosesnya begitu. Di dalam modul kakak bisa mengembangkan prosesnya apa saja, penambahannya seperti apa saja. Karena di dalam kurikulum Merdeka ini kakak-kakak bebas untuk menambahkan yang sesuai dengan kondisi lingkungan di sekolah kakak-kakak. Begitu ya kakak ya. Nah, ketiga ini pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Ini saling keterkaitan. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya, Kak. Nah, ini kita bahas aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Saya ingin bertanya ya, Kak. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Kakak boleh tulis di kolom chat. Di sini. Izin Kak, ini langsung ditulis angkanya aja ya? Ya, tulis angkanya aja di sini nih, yang saya tulis iya. di chat. Oke, kasih. Mana Kak, kok baru Kak Yogi? Kak Dini, Kak Yuda, Kak Faisal, Kak Vinta, Kak Widi, Kak Dani, Kak Maman. Kak Maman sudah baik lagi belum earphone-nya? Kak Maman?
Kak Fikri. Oke, sudah Kak? Kak Fikri? Coba Kak Fikri bisa dengar saya? Halo? Ya. Oke, saya mau nanya Kak Fikri. Kak Fikri di sini menulis 5. Nah, yang ingin saya tanyakan, Iya, betul. apa saja kira-kira ya yang Kak Fikri tahu tentang kurikulum PJOK itu? Kurikulum ya mungkin Ya. karena baru ya Kak, masih belum banyak yang tahu gitu. Enggak, yang Baru tahunya ngajar aja. itu baru 2 tahun, yang tahu tentang kurikulum Yang PJOK. yang menurut Kak Fikri Ya. tahunya aja apa? Apa ya? Kurikulum PJOK. Apa ya, masih belum connect gitu Kak. Ya. Cara pertanyaan Boleh gini ke aja. yang lain dulu. Menurut Boleh, boleh. menurut Kak Fikri, Iya, gimana? kurikulum itu apa? Kurikulum itu berarti apa ya katanya teh? Atau kakak-kakak ada yang mau menambahkan kurikulum itu apa? Lupa Boleh, lagi. Kak. Ya, silakan. Kurikulum itu bisa dibilang rel atau jalur. Jalur dalam menempuh suatu tujuan. Yang di dalamnya jadi menyusun standar-standar, prinsip-prinsip dan pendekatan-pendekatan untuk kalau di sini kurikulum PJOK berarti bagaimana melibatkan peserta didik dalam pembelajaran dan juga memenuhi kebutuhan dan harapan secara umum lah, begitu Kak. Mungkin. Ya, terima kasih. Itu ya Kak Fikri ya, Kak Erik. Terima kasih Kak Fikri, terima kasih. Satu orang lagi. Kak Faisal. Kak Faisal di sini menulis 6. Nah, Siap hadir Kak. boleh Kakak mempresentasikan pemahaman 6 ini apa saja kira-kira? Yang baru saya pahami terkait kurikulum PJOK di sekolah dasar itu untuk pengenalan gerak dasarnya aja sih Kak, untuk kebugaran jasmani seperti permainan yang sederhana kalau untuk sekolah dasar sih Kak, yang saya pahami. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih Kak Faisal. Sama-sama. Tadi Kak Erik sudah mulai sedikit membahas tentang bagaimana arti kurikulum itu ya. Bahwa pada intinya kurikulum ini adalah keluar Kak Eriknya. Kurikulum ini ya jalur atau alur yang menjadi acuan untuk kita mengajar kepada peserta didik, di mana kurikulum ini di dalamnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Di sana kita tahu kan ada ATP, TP gitu ya, tujuan pembelajaran dan lain-lain. Jadi sampai akhirnya kita mengetahui proses apa yang kita sampaikan kepada peserta didik itu tersampaikan dengan baik atau tidak gitu ya. Nah, akan tetapi di dalam
proses kurikulum PJOK dalam paradigma baru ini, kita bisa menerapkan kurikulum ini disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekolah, baik itu kondisi peserta didiknya, peserta lingkungannya, gitu ya. Jadi kakak-kakak tidak mesti sama pun tidak apa-apa gitu dengan yang lain untuk modul dan lain-lainnya. Ya, karena kita tahu bahwa dalam kurikulum Merdeka ini kakak-kakak bisa membuat suatu hal yang tidak mesti sama gitu. Begitu ya kakak-kakak ya. Yang pasti kita tahu kalau kurikulum PJOK itu alur tujuan yang harus kita ikuti gitu kakak. Di dalam pengembangannya kakak-kakak bisa menyesuaikan prosesnya. Begitu Kak. Next. Nah, sekarang ada pertanyaan ini. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Kakak-kakak bisa isi lagi di kolom chat. Kakak udah mulai bisa mengetik lagi ya di kolom chatnya. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Apakah pembelajaran PJOK itu memang sangat pentingkah? Atau biasa-biasakah? Atau bahkan tidak perlu juga tidak apa-apa gitu? Kang Maman sudah masuk. Kak Ahmad sudah masuk. Kak Vinta sudah masuk. Ya perlu diketahui sama kakak-kakak ya. Jadi kalau misalnya ada jawaban yang dimasukin ke kolom chat ini Kak, ini nanti langsung masuk ke dalam sistem. Jadi selama kita proses pembelajaran ini ada semuanya gitu. Bisa saya laporkan dalam bentuk file nantinya tuh gitu. Jadi kelihatan kalau misalnya kita ngobrol di chat ini ya obrolannya ada. Ada dokumennya. Kak Dini, Kak Yuda sudah, Kak Yogi juga sudah, Kak Hamdi, Kak Vinta ya tadi. Kak Dini. Tujuh orang. Yang lain sambil mengetik, saya akan panggil ini ya beberapa peserta untuk membacakan lagi. Kak Maman, silakan Kak Maman. Yang Kak Maman tulis apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Siap Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menjawab Kak Fasil. Selamat malam semuanya. Mohon maaf, ini ada sedikit non teknis Kak Fasil. Dari earphone laptop saya lagi error, jadi pakai HP untuk suaranya, untuk visualnya pakai laptop.
Makanya dari tadi saya menyimak Kak, aduh nggak bisa kedengar keluar gitu Kak. Makanya saya pakai dua alat nih, yang satu suara pakai handphone, yang satu pakai laptop Kak. Ya, Kak. Jadi izin, alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan. Untuk jawaban saya Kak, tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah, saya mencoba menjawab untuk menyeimbangkan antara pengetahuan pembelajaran dan gerak motorik si peserta didik, nilai-nilai untuk kebugaran si peserta didiknya biar tetap bugar, dan untuk penyeimbang antara antara pembelajaran di sekolah, di kelas dengan kebugaran di luar kelas gitu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Maman. Siap Kak. Sekarang Kak Ahmad. Kalau saya ini masalah untuk pengembangan kebugaran dan kesehatan, Kak. Dia Ya. maksudnya kebugaran fisiknya, terus kesehatan baik emosi, mental, sosial. Itu aja Kak. Dan saya mungkin itu pengembangannya ke itu. Ya. Terima kasih Kak Ahmad. Ya. Sekarang Kak Vinta. Ya, izin menjawab. Tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah itu menurut saya mengembangkan anak secara keseluruhan. Jadi terutama dalam pembelajaran PJOK itu kan dilihatnya dari fisik, mengembangkan fisik anak supaya lebih bugar, sehat. Tapi menurut saya juga harus dikembangkan dari aspek lainnya. Salah satunya itu ada pengembangan mental, sosial, intelektual, dan kesehatannya. Seperti itu Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Vinta. Kak Hamdi, silakan Kak Hamdi. Tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah ya Kak, itu untuk pengembangan siswa secara utuh gitu Kak, melalui aktivitas fisik atau olahraga. Jadi bukan hanya tadi fisiknya saja gitu, tapi kan ketika berolahraga di situ ada sosialnya, rasa tanggung jawab, kerjasama, mandiri seperti itu. Terus juga untuk pengetahuan perkembangan fisik si anak gitu ya, karena melalui PJOK kita bisa tahu perkembangan fisik anak itu terlihat dari PJOK. Terus perkembangan motorik anak juga itu dari PJOK. Jadi kita bukan hanya kognitifnya saja, mungkin di kelas kognitif kadang wali kelas tidak memperhatikan perkembangan secara keseluruhan si anak gitu. Kalau di PJOK kita secara utuh gitu, sesuai dengan Hajar Dewantara gitu, biarkan anak tumbuh dengan kodratnya gitu. Terima kasih. Nah itu tadi kesebutin tuh dengan kodratnya. Ternyata Kak Hamdi sudah mulai ini juga menyesuaikan antara kurikulum Merdeka ini dengan Ki Hajar Dewantara. Tadi udah secara tidak langsung udah menyebutkan itu. Terima kasih ya Kak ya. Kak Yogi sekarang. Ya Kak, mungkin tujuan utama dari pelajaran PJOK di sekolah itu yang saya tahu ya mungkin untuk mengembangkan keterampilan motorik yang dimana mungkin peserta didik itu mampu melakukan berbagai gerakan dasar, misalkan berjalan, berlari, melompat, melempar. Nah mungkin itu untuk keterampilan motoriknya. Untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang di dalamnya itu yaitu bisa dilakukan dengan latihan fisik ya untuk mendukung kesehatan secara keseluruhan. Yang terakhir itu ya untuk yang saya tahu itu untuk mengembangkan sikap sportif ya Kak ya. Jadi bisa dilaksanakan di kehidupan sehari-hari dengan diadakannya tujuan pembelajaran PJOK di sekolah Kak. Mungkin itu Kak. Terima kasih Kak Yogi. Ya Kak. Sekarang saya pengen dengar dari Kak Yuda. Siap Kak. Oke, saya menjawab tujuannya merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik,
perkembangan psikis dan keterampilan motorik serta pembiasaan pola hidup sehat, Kak. Karena untuk pembelajaran PJOK kebanyakan pertumbuhan fisik itu lebih dominan saat pembelajaran PJOK dibanding pembelajaran di kelas. Termasuk juga perkembangan fisik siswa lebih terasa mungkin saat pembelajaran PJOK. Seperti itu mungkin, Kak. Ya. Terima kasih Kak Yuda. Kak Dini. Ya, sama-sama, Kak. Ya Kak, baik menurut saya untuk tujuan PJOK di sekolah yaitu untuk tujuan PJOK di sekolah itu yaitu untuk mengembangkan potensi anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, Kak. Jadi di kegiatan PJOK ini yang kita olah ini bukan hanya raganya saja, Kak, bukan hanya fisiknya, tetapi juga di dalam pembelajaran PJOK kita juga mengolah rasanya, mengolah bagaimana dia bisa mengatur emosinya, bisa berempati dengan teman-temannya, dan juga bisa mengolah intelektualnya, Kak. Karena dengan pembelajaran PJOK, tentu saat kita memberikan arahan, memberikan instruksi, apabila intelektualnya memang bisa menangkap, tentu akan betul juga bagaimana cara dia mempraktikkan gerakan yang sudah dijelaskan oleh gurunya mungkin, Kak, begitu. Ya. Terima kasih Kak Dini. Kak Dani, silakan. Kak Dani Hasan. Baik Kak, mungkin hampir sama ya jawabannya dengan kakak-kakak yang lain. Kalau saya menjawab, tujuannya adalah pelajaran PJOK untuk mengembangkan keterampilan fisik dari siswa. Tidak hanya fisik, mungkin guru bisa menjelaskan pelajaran-pelajaran tentang bagaimana bisa merawat tentang kesehatan tubuh kita, menjaga tubuh kita, kemudian menjaga kebersihan apa yang diberikan materi kepada siswa itu, menjaga tentang kebersihan, tentang kesehatan, pentingnya kesehatan. Itu saja, terima kasih. Kak Widi, silakan. Terima kasih Kak. Halo Kak, ada suaranya? Kak Widi ada? Menurut saya tujuan PJOK itu membuat anak sehat, bugar, dan juga selain itu si anak belajar jujur, kerjasama, dan juga sosialnya kayak gitu Kak. Ya. Terima kasih Kak Widi. Kak Faisal. Ya. Siap Kak, di sini saya menulis meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani siswa, mengembangkan keterampilan motorik dan gerak dasar siswa Kak. Ya, terima kasih Kak Faisal. Kak Eri. Tujuan pelajaran PJOK untuk kehidupan nyata peserta didik dengan berbagai aktivitas dalam pembelajarannya yang bersihkan teori dan praktik, karena di sini PJOK sudah jelas pendidikan jasmani ada, pendidikan olahraga ada, pendidikan kesehatannya ada. Jadi dengan berbagai aktivitas yang dikemas dalam suatu nama yaitu PJOK begitu Kak. Terima kasih Kak Eri. Kak Fikri. Oke, siap Kak. Tujuannya itu untuk membuat atau mengembangkan peserta didik menjadi generasi yang sehat dan bugar. Tentunya nilai-nilai dalam olahraga itu seperti kedisiplinan, kerjasama, dan gotong royong. Seperti itu mungkin Kak. Ya, terima kasih Kak Fikri. Yang belum siapa? Oke, kakak-kakak, tadi apa yang disampaikan oleh kakak-kakak, cara penyampaiannya kan bervariatif ya, bervariasi. Maksud dan tujuannya sama, ada yang membahas tentang kebugaran, kesehatan, nilai-nilai, ada yang ngebahas tadi bahwa di dalam PJOK itu ada nilai pendidikan jasmani, ada pendidikan keolahragaan, ada pendidikan kesehatan, membuat anak disiplin,
ada yang membahas tentang sosial gitu. Tapi perlu diketahui yang kakak-kakak tulis ini betul ya kakak-kakak. Tapi perlu diketahui bahwa tujuan dari pembelajaran PJOK ini ada tambahan kata-katanya, yaitu mempersiapkan peserta didik ke depannya untuk bisa bergerak gitu ya sepanjang hayat gitu. Jadi peserta didik sampai di akhir masa tuanya mereka tetap beraktivitas, tetap bergerak, tetap menjaga kebugarannya gitu. Nah, ini tujuan dari pembelajaran PJOK itu sekarang itu seperti itu ya. Jadi ada kata-kata di belakangnya bahwa peserta didik mampu ke depannya bisa bergerak sepanjang hayat. Jadi dari apa yang kakak-kakak sampaikan itu udah betul, sudah. Cuman diramu lagi, ditambahkan kata-kata yang tadinya ya. Soalnya dari semua yang nulis di kolom chat ini, kata-kata yang sepanjang hayatnya belum ketulis, belum tersebutkan oleh kakak-kakak gitu. Tapi secara naluri berpikir kakak-kakak di sini saya sudah melihat bahwa kakak-kakak sudah bisa menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran PJOK begitu. Tapi kakak-kakak perlu diketahui kembali bahwa di sini kita sedang belajar tentang pelajaran PJOK kakak-kakak ya, bukan pelajaran kepelatihan olahraga. Karena bicara tentang konteks pendidikan jasmani, pembelajaran PJOK dengan pembelajaran kepelatihan olahraga itu berbeda kakak-kakak ya. Itu berbeda dan kakak-kakak harus tetap pahami itu begitu. Jadi kalau di dalam proses pengajaran, pembelajaran, di dalam menulis modul dan lain-lain, kakak-kakak tidak menyebutkan langsung salah satu cabang olahraga gitu. Misalnya kakak membahas tentang belajar sepak bola, nah, kan tidak seperti itu ya. Yang saya tahu apalagi di SD gitu. Kalau nggak salah di SD itu pembelajaran bola besar kan disebutnya ya. Gitu. Pendekatannya apa begitu. Tapi dalam konteksnya di sana kakak-kakak jangan menekankan kepada kepelatihan sepak bolanya gitu. Membahas tentang dribbling, membahas tentang shooting, jangan, karena memang kakak-kakak itu di sekolah bukan sedang melatih anak-anak untuk bisa bermain bola gitu, bermain voli, tidak. Esensi kakak-kakak itu yang tadi, bagaimana kakak-kakak mengajarkan pendidikan jasmani melalui pola gerak yang ada gitu. Pendekatannya bisa dengan cabang olahraga yang tadi begitu ya. Gitu kakak-kakak. Oke, next kita kembali lagi ke materi. Nah, ini kakak-kakak. Menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024. Nah, di sini kakak-kakak. Ini jawabannya di situ ada. Pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas, dan menanamkan apresiasi yang mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan kualitas hidupnya gitu. Gitu ya kakak-kakak ya. Nah, ya, ada 4 nih yang menjadi capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka begitu. Tapi kalau saya selalu berbicara hasilnya gitu dari
dari kesemua keempat ini ya, peserta didik ini sikap aktif secara jasmani, bergerak sepanjang hayat. Jadi sampai batas usia tuh ya mereka bisa bergerak gitu ya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Begitu kakak ya. Next. Silahkan tulis di kolom chat. Nah, mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikut. Kakak nanti tulis lagi ya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan dalam proses pengajaran? Begitu. Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat. Ini baik kurikulum apapun ya, baik kurikulum Merdeka atau kurikulum 13 yang kemarin gitu. Apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan Kak, bisa ditulis lagi di kolom chat. Kamdi sudah masuk. Ayo kakak-kakak, baru Kak Hamdi yang masuk Kak. Kak Maman sudah masuk.
terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang menjadikannya sebagai acuan? Jadi kakak-kakak kan sebelum mengajar itu menuliskan dulu tujuannya seperti apa. Dan kakak-kakak tuh sudah memahami belum tentang tujuan yang mau diajarkannya gitu. Kak Dani sudah masuk. Kakak-kakak, kalau misalnya kakak merasa belum juga nggak apa-apa ditulisnya. Belum memahami juga nggak apa-apa. Jadi jangan terpaku dengan misalnya saya sudah memahami dan lain apa-apa, bilang apa adanya yang sekiranya kakak rasakan seperti apa. Karena ini kan nantinya keterhubungan dengan apa ya? Dengan apa yang bisa nanti saya jelaskan gitu pada BBGP sebagai laporan gitu bahwasanya kita itu khususnya PJOK memang butuh hal-hal proses pembelajaran begini gitu agar kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu lagi gitu dengan program-program yang kementerian layangkan untuk kita semua. Begitu kakak-kakak ya. Ini yang lainnya mana? Masih pada ini. Itu udah Kak, di atas kayaknya kelewat deh Kak. Udah pada Kelewat? ngisi. Ya. Oh iya Coba benar. dicek. Yang lain tujuan. Dari Kak Maman, mulainya dari Kak Maman nih yang pertama nih. Siapa? Ini maksudnya yang mulai pertama masuk ke Kak Maman. Oh, siap. Siap, Kak. Ada Kak Maman, Kak Hamdi. Kayaknya Bu Dini Pak, Kak Dani itu dimulainya dari situ Kak. Coba chatnya. Kak Dini itu tujuan PJOK. Kita pertanyaannya ini apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami tujuan untuk tujuan 756 bentar. Oh ini udah dari masuk Kak Dini ya. dulu Pak. Ya. Kak Dini. Ya betul, Kak Dini langsung Kak Dani gitu Kak. Kak Dini, Kak. Enggak itu Kak Pak Erik kayaknya tuh yang pertama. Kak Erik ya? Oh iya benar-benar Iya. Kak Erik. Tapi Kak Fikri juga sudah tuh tujuannya untuk membangun Pesantren menjadi generasi. Ini yang tadi ya? Yang sebelumnya itu. Sebelumnya. Oke, kita sambil aja ya, yang lain sambil mengetik ya. Oke, Kak Erik. Dengan pertanyaan ini Kak Erik, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Kak Erik sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kak Erik? Kayaknya ke live. Oke. Kak Yogi dulu deh. Ya Kak Yogi. Oke Kak, mungkin tujuan yang dari mata pelajaran PJOK khususnya semua pendidik pasti adalah merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran Kak. Terlepas ntar pelaksanaannya di lapangan kadang-kadang berbeda. Misalkan kita untuk tujuan pembelajarannya misalkan si anak mampu
melempar dan menangkap bola secara melambung misalkan Kak. Non lokomotor. Betul, misalkan yang manipulatif ya kayak misalkan gerak manipulatif. Kadang-kadang kan kita tidak bisa semuanya anak bisa melakukan. Yang penting anak sudah berusaha dulu melakukan. Betul. Dan aktif dulu untuk kegiatan pelajaran PJOK. Mungkin itu Kak. Ya. Ya. Terima kasih Kak. Ya, Kak Yogi udah masuk tuh ke dalam hal substansi. Kak Vinta silakan. Ya, Kak izin menjawab. Menurut saya ya sudah. Kenapa? Karena kita sebagai pendidik itu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran itu harus merancang tujuan pembelajaran dulu. Apa yang kita akan ajarkan itu harus dikonsep dulu seperti itu. Dan tujuan itu kita dapat dilihat gitu dari aspek kompetensinya, mulai dari pengetahuannya, apa yang akan dinilai, keterampilannya, dan sikapnya. Jadi dibuat seperti rubrik gitu. Jadi untuk kegiatan pembelajaran anak bisa terkonsep dengan baik, pencapaiannya anak sudah melakukan dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran apa belum, seperti itu sih Kak. Ya. Terima kasih Kak Vinta. Kak Vinta lebih menekankan kepada 3 aspek ini ya. Pengetahuan, keterampilan, sikap dalam proses tujuan pembelajarannya. Terima kasih Kak Vinta. Coba Kak Dini. Ya baik Kak, kalau menurut saya di sini untuk tujuan mata pelajaran PJOK yang saya jadikan acuan selama ini yaitu untuk mendorong dan mengajak peserta didik untuk mau selalu bergerak Kak di era digitalisasi ini agar peserta didik tetap dapat memiliki kondisi kebugaran tubuh yang baik dan dapat selalu menerapkan pola hidup sehat Kak. Jadi acuannya diharapkan anak-anak ini mau selalu bergerak dengan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya Kak, seperti itu. Terus dengan anak-anak ini ada perkembangan dari segi motoriknya juga Kak, dari yang awalnya mungkin belum bisa berlari dengan baik gitu, ada pembelajaran PJOK dapat kita sampaikan, kita ajarkan bagaimana cara berlari dengan baik agar bisa dipraktekkan, dilakukan di kehidupan mereka sehari-hari seperti itu Kak. Dan dengan menerapkan pola-pola hidup sehat karena selama ini aduh mohon maaf Kak, ternyata ininya nggak bunyi ya. Bunyi tadi bunyi. Oh bunyi. Hilang sebentar. Oh iya. Ya jadi tambahannya dengan acuannya itu selain dari mengembangkan potensi yang ada pada anak-anak juga untuk dapat menanamkan dan menerapkan pola hidup sehat gitu Kak agar dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari peserta didik kita. Itu mungkin Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Hamdi. Nah gitu Kak Yogi kirim-kirim jempol gitu Kak Maman biar semangat malam minggunya. Tap layar Kak. Tap layar. Tap layar. Ngantuk. Silakan Kak Hamdi. Selama ini ya Kak sudah sedikit memahami Kak meskipun di dalam prosesnya itu ada kendala Kak gitu ya. Kalau untuk tujuan pembelajaran itu kan memang sudah ada gitu kan misalkan gerak dasar lokomotor, jalan, lari, melompat seperti itu Kak. Tapi untuk tujuan yang besar lebih spesifik lebih kayak tadi gitu Kak untuk sepanjang hayat seperti itu mungkin belum jauh sampai ke sana gitu. Dalam prosesnya, nah tujuan pembelajaran yang selama ini saya terapkan itu sudah ada, tapi kendalanya itu Kak kadang ketika proses terjadi pembelajaran itu kita itu suka jadi abu-abu nih antara yang tadi Kak tentang kepenjelasan, tentang kepelatihan. Kadang kita juga sebagai yang di lapangan gitu Kak
kadang ingin anak lebih gitu ya, lebih bisa. Kadang suka kayak ngasih drill buat misalkan basket gitu kan. Mungkin kendalanya di situ, tapi itu sebagai bahan evaluasi juga. Nah, itu juga tidak selalu menjadi acuan Kak, karena mungkin sekarang udah hampir 1 bulan kita dapat ilmu baru lagi, bisa diterapkan lagi gitu Kak. Seperti tujuan pelajaran atau instrumen-instrumen kita di modul pembelajaran tersebut. Itu saja Kak. Terima kasih. Ya. Begini Kak Hamdi ya. Yang dimaksud dengan nanti peserta didik bisa sepanjang hayat itu, jadi begini, dalam proses pembelajaran sebetulnya kakak-kakak itu sudah masuk ke dalam proses itu kakak-kakak. Begitu, kakak-kakak itu sedang menyiapkan itu gitu. Kakak-kakak mengajarkan anak lempar tangkap. Dalam proses lempar tangkap itu kan itu mempersiapkan anak untuk bisa nantinya ke depannya anak siap dengan hal-hal yang begitu Kak, dengan lempar tangkap. Lempar tangkap itu kan bukan hanya untuk lempar tangkap bola gitu ke depannya tuh. Dan itu akan terpakai gitu sepanjang hayat. Nah, yang dimaksud dengan pembelajaran sepanjang hayat, yang dimaksud dengan tujuan ke depannya sepanjang hayat itu mempersiapkan kualitas hidup yang lebih baik. Jadi anak itu terbiasa gitu. Kakak-kakak sudah memberikan proses pengajarannya kepada anak-anak, tapi pas anak-anak dalam proses menjalani kehidupannya, anak-anak akan mendapatkan hal yang sama, tapi bukan berupa lempar tangkap bola gitu. Salah satu contoh misalnya ada yang melempar tapi bisa ditangkap gitu, atau ada proses si anak itu memang harus melempar sesuatu gitu, yang nantinya tuh melempar sesuatu itu bisa anak-anaknya dapat reward di kemudian hari ya kakak-kakak. Secara tidak langsung kan di saat lempar tangkap itu anak-anak ada satu gerakan otot yang bisa menjadi anak-anak tersebut tuh lebih kuat. Nah, kalau anak tersebut ototnya kuat kan otomatis hal itu tuh akan terpakai gitu di masa yang akan datang. Nah, itu yang dimaksud dengan mempersiapkan proses pembelajaran yang nantinya tuh anak bisa siap ke dalam proses hidup itu sepanjang hayat. Begitu ya Kak Maman? Begitu. Kak Maman, Kak Hamdi gitu. Oke, sekarang Kak Maman. Siap Kak. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Fasil. Untuk terlepas dari kurikulum apapun, apakah sama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan. Untuk jawaban saya Kak, ini sharing saja ya Kak ya. Iya, Bapak ya. Untuk awalnya Kak dari kurikulum Merdeka ini, awalnya sedikit bingung Kak, karena yang sebelumnya kita itu kan kurikulum 2013 ya Kak ya. 2013. Kita peralihan dari 2013 ke kurikulum Merdeka. Untuk yang menjadi acuan bingungnya saya pribadi, kita kan sebelum mengajar itu kan, kalau dari sebagai guru olahraga itu kan kita mempersiapkan ya kayak organisasi sebelum kita mengajar gitu Kak. Ya contoh menyiapkan bahan-bahan seperti patok, fluid, terus apa yang akan kita ajarkan gitu Kak. Namun dari kurikulum Merdeka ini yang awalnya saya sedikit bingung Kak, dari sedikit dari untuk penilaian Kak. Seperti dulu kan kita ada KKM ya Kak ya. Sekarang kan di kurmer kita sistem KKM gitu Kak. Nah, adanya penilaian awal itu kan sebelum pembelajaran, si anak kan dibagi 3 kelompok ya Kak. Kelompok low, middle, high setelah kita ngetes awal ke anak-anak gitu Kak. Nah, awal mulanya saya sedikit bingung Kak, karena untuk pencapaian nilai si gerak motorik si anak, itu kalau misalkan dulu itu kan sedikit ada gambaran buat si anak ya Kak ya. Contoh misalkan si anak ada tanya jawab ke saya gitu Kak. Pak, untuk pencapaian nilai itu KKM-nya berapa Pak untuk bisa saya lulus. Nah, untuk sekarang untuk penjabaran ke si anak berhasil atau tidaknya,
setelah kurikulum mereka ini berkembang, saya mengikuti beberapa kegiatan. Ya alhamdulillah sedikit terbuka gitu Kak bagi saya pribadi ya Kak ya. Awalnya saya sedikit bingungnya dari segi itu aja sih Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Maman. Ini Kak Maman sebetulnya tanpa disadari Kak Maman itu sedang Siap, Kak. menjelaskan antara kurikulum 13, memahami konteks kurikulum 13 dan memahami konteks kurikulum Merdeka Kak Maman. Begitu. Jadi memang betul Siap, kita siap, tahu Kak. kan Siap, bahwa di Kak. kurikulum Siap, 13 Kak. itu ada KKM ya. Jadi kita tahu batas minimum nilainya itu berapa dan Iya, itu tuh betul, Kak. memang harus dicapai gitu oleh siswa. Nah, semakin berkembangnya kita balik lagi ke proses pengembangannya itu kita masukin di kurikulum 13. Nah, kita tahu dalam proses pengembangannya ternyata ada perubahan gitu kan. Ya, kita anggap bahwa orang-orang yang berkompetensi di bidang keilmuan pendidikan, mereka menemukan lagi sistem acuan pembelajaran, kurikulum yang dianggap mungkin lebih relevan dengan apa yang sekarang terjadi gitu. Muncullah kurikulum Merdeka ini. Nah, kita tahu kan di kurikulum Merdeka ini tidak ada KKM-nya kan gitu kan? Tidak ada KKM-nya. Dan Iya, kita betul, Kak. kami lagi bahwa di kurikulum Merdeka itu kan ada diferensiasi awalnya, tes asesmen gitu. Untuk bagaimana kita tahu mengklasifikasikan anak sejauh mana kemampuan dasarnya gitu. Nah, ini menjadi tantangan buat kita guru PJOK yang baru karena yang menilai, yang membuat range untuk penilaian itu kita sendiri Kak. Gitu, itu kita sendiri. Saya masih ingat dalam proses pembelajaran tatap maya yang sebelumnya, Kak Maman pernah bilang kan di tatap maya itu bahwa saya menilai anak yang berkebutuhan khusus nilainya lebih besar, begitu kan? Ya. Iya, betul Kak. Siap. Itu saya ingat banget. Nah, secara tidak langsung Kak Maman pun sudah menunjukkan kepada kita bahwa Kak Maman sudah bisa mengerange, membuat hasil dari asesmen yang Kak Maman buat dari sebelum proses pengajaran dimulai di awal pembelajaran. Kak Maman sudah tahu bagaimana range untuk si anak ini gitu. Anak satu dengan anak yang satu itu akan berbeda Kak Maman ya. Betul. Siap. Kita bisa tahu pencapaian anak-anaknya itu sejauh mana karena ada anak yang sudah bisa dari awal dia udah bisa meloncat gitu. Dan ada anak yang dari awal dia belum bisa meloncat. Nah, apakah kita akan menilai titik dasar di awalnya sama? Nah, di dalam kurikulum mereka itu tidak dibuat berbeda gitu. Karena kalau kita membuat tes yang sama, nanti tesnya misalnya begini, dalam satu kejadian tesnya lompat, misalnya lompat ke depan ya, saya permudah lompat ke depan. Yang satu memang awalnya dia sudah bisa lompat ke depan dengan menggunakan dua kaki. Yang murid satunya lagi, dia memang belum bisa lompat gitu. Nah, otomatis yang hasil tes yang tadi yang untuk kita mengetes asesmen hasil lompat, yang orang yang udah bisa lompat ini ya pasti dia bisa dapat nilai gitu. Tapi kita tidak bisa melihat sistem perubahannya dari orang ini. Begitu. Dia memang dari awalnya sudah bisa loncat gitu. Mau kita kasih nilai 100 dan memang dia udah bisa gitu. Nah, kalau misalnya dari yang tidak bisa menjadi bisa, itu terlihat ada progres. Yang tadinya dia nggak bisa loncat, sekarang dia bisa loncat 2. Itu kelihatan ada progres. Makanya pola penilaian yang berbeda. Orang yang sudah bisa loncat duluan, ya berarti dia di tesnya bukan loncat lagi gitu. Tapi loncat 2 kali misalnya itu ada penambahan levelnya. Begitu ya Kak. Terima kasih Kak Maman ya, ini udah bisa. Saya ngelihat kakak-kakak semua di sini udah mulai tanpa disadari juga gitu. Kakak-kakak itu udah menceritakan apa yang kakak-kakak ketahui tentang tujuan pembelajaran ini gitu Kak. Begitu. Oke, sekarang Kak Dani. Silakan Kak Dani. Ya, makasih. Saya menjawab sudah karena memang sebelum kita mengajar kita harus
tahu kompetensi dasar apa yang diberikan kepada siswa, baik itu di dalam ATP dan capaian pembelajarannya. Seperti begitu, Kak. Ya, terima kasih Kak Dani. Kakak-kakak, saya pengen tanya ya, kakak-kakak jawab jujur nih. Karena ya gimana pun saya kan tetap berada sama dengan posisi kakak-kakak kan selain fasilitator. Apakah kakak-kakak sebelum mengajar, kakak-kakak melihat apa yang akan diajarkan? Atau kakak-kakak langsung mengajar? Ya, melihat Kak. Kamaman Lihat. resen. Kamaman resen. Silakan Kamaman dulu ya, udah ke Ahmad ya. Izin Kak, Ya, untuk setiap mau mengajar Kak, saya Ya. lihat dulu panduan ya Kak ya, panduan. Terlepas anak-anak ya Kak ya, kita situasional di sekolah ya Kak ya. Ya. Situasional di sekolah saya Kak, karena lingkungan di SD saya itu luas Kak ya, di SD 134 Panorama itu tercakupnya itu kita wilayahnya Secapa AD, terus banyak akses ya untuk kita dipakai jelajah Kak. Nah terkadang saya itu menggabungkan, terlihat moodnya si anak itu kan kadang-kadang moodnya bagus, kadang tidak bagus ya Kak ya. Nah saya sering ada spontanitas ketika saya mau mengajar apa nih hari ini kan ada panduannya ya Kak ya. Ada panduannya, besok kita kan ada beberapa pertemuan 1, pertemuan 2, 3. Kadang saya manusiawi Kak. Karena saya juga lagi ketika lagi bad moodnya lagi sama-sama tidak bagus untuk di lapangan. Saya spontanitas Kak ngajak sering menjelajah gitu Kak. Menjelajah di sekolah untuk pencapaian untuk gerak bugarnya anak-anak, tapi nilai-nilai olahraganya ada gitu Kak, yaitu jalan-jalan mengelilingi kompleks Capa, lapang tembak sekolah yang cukup durasinya itu memakan waktu kurang lebih 30 menit gitu Kak. Ya kalau di aplikasi sekarang itu kan untuk penurunan kalori ya Kak ya, penurunan untuk program-program yang sekarang lagi hit. Nah kadang-kadang saya juga satu kali gitu tanpa disadari acuan itu spontan saja gitu Kak, spontan untuk melakukan. Tadinya mau mengajar dengan acuan ini, tiba-tiba anak-anak Pak jalan-jalan Pak, ayo jalan-jalan, itu saja situ Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Maman. Silakan Kak Ahmad. Tadi Pak, pertanyaannya Jadi gini Kak. Apa sudah melihat gitu kan ya? Kadang guru olahraga itu kan sudah tahu ya apa yang sudah diajarkan gitu. Biasanya saya emang geus kudu ningali modul ge sudah bisa ngajar, nah kayak gitu misalnya. Iya. Kalau saya suka melihat Kak. Kalau saya suka melihat masalahnya di sana ada perangkat pembelajaran kan. Ada Promes, program semester, ada Prota. Jadi maksudnya saya suka dilihat, oh hari ini atau tanggal sekian misalnya pembelajaran di kelas 1 misalnya. Di kelas 1 ini misalnya di tujuan pembelajarannya misalnya ada gerak lokomotor gitu misalnya. Gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Terus saya dimasukkan ke dalam Promes juga, program semester. Minggu pertama, kalau olahraga kan cuma seminggu sekali, cuman durasinya ada yang 35 menit gitu kan. Minggu pertama ini misalnya, minggu pertama pembelajaran gerak lokomotor, jalan, lari, lompat. Cukup nggak waktunya? Gitu kan. Ya itu. Terus ini kayaknya nggak cukup ini. Pembelajaran yang gerak lokomotor ini udah aja buat 2 minggu gitu kan. Itu. Terus yang gerak non lokomotornya minggu selanjutnya sampai di akhir semester atau di akhir semester berapa kompetensi yang saya sampaikan misalnya contoh di kelas 1 gerak lokomotor, non lokomotor,
gerak lokomotor manipulatif atau terus gerak dominan misalnya senam, itu mungkin sampai situ, terus ditambah aktivitas olahraga air. Mungkin cuma segitu, Kak. Jadi saya selalu melihat modul apa yang harus dikasihkan pelajaran pada hari ini. Itu aja, Kak, dari saya. Makasih. Ya, terima kasih Kak Ahmad. Ya. Nah itu experience banget tuh. Karena kenapa saya bertanya gitu Kak Ahmad, ke kakak-kakak semua, karena kita itu ngajarnya kan seminggu sekali. Dan kalau yang sudah berpengalaman nih biasanya, kita tahu proses pembelajaran PJOK, tahu nih di proses awal itu lokomotor, non lokomotor tadi apa yang disebutkan oleh Kak Ahmad, manipulatif, terus gerak berirama, terus bola kecil, gitu kan? Jadi kita tanpa ngelihat modul pun kita udah tahu, kalau ngajar lokomotor mah ini. Gitu. Nah, saya perhatikan guru PJOK itu sudah banyak yang menguasai itu. Jadi seolah-olah kayak kalau misalnya kita mau mengajar, tidak melihat RPP pun, tidak melihat modul pun, ya sebetulnya sudah memahami konteksnya gitu. Ya. Apakah ini sama atau tidak yang dilakukan kakak-kakak di sekolah? Gitu. Pertanyaan yang tadi sebetulnya menggiring ke sana kakak-kakak. Nah, tapi dalam proses kita sebagai paradigma baru, walaupun misalnya kita tahu kalau proses pengajaran lokomotor itu apa saja, non lokomotor itu apa saja, gitu ya, manipulatif apa saja, gerak berirama apa saja. Karena konteksnya kan kita akan tahu gitu, setiap tahunnya begitu, setiap tahunnya begitu gitu. Tapi tetap ya kita harus tetap membaca, kalau bisa menambahkan dan lain-lain referensi, tetap cari aja yang banyak gitu. Saya boleh tahu kakak-kakak pakai referensi siapa? RPP silabusnya Pak Muhajir Kak? Iya Pak Muhajir Kak. Itu kan pernah IKM. Pak Muhajir Kak. IKM itu pernah IKM. Kebetulan dapat dari waktu pelatihan. Sama Kak. Nah ya. Ya boleh itu Pak Muhajir bagus. Nanti tinggal kakak-kakak pindahkan saja yang tadi diterapkan ke backward design ya. Jadi setelah tujuan pembelajaran baru asesmen. Kan yang sebelumnya mah si asesmen itu di terakhir. Nah, kita balikin. Asesmennya ke atasin. Tapi ya saya recommended pakai Pak Muhajir. Begitu ya, kakak-kakak. Oke, yang tadi baru sampai siapa? Kak yang Kak Ahmad Kak. Kolom chat. Kolom chat tadi yang terakhir tadi siapa? Kak Ahmad. Saya Kak Dani. Siapa saya? Kak Dani. Kak Dani. Ya, Kak Dani. Oke, sekarang Kak Yuda. Siap Kak. Kedengeran Kak? Kedengaran Kak. Oke. Ini sedikit berbicara Kak. Mungkin saya akan mencampurkan yang tadi dibicarakan oleh Kak Maman dengan Kak Hamdi. Terlepas dari kurikulum apapun yang selama ini Bapak Ibu memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Yang pertama, saya akan berbicara terlepas dari kurikulumnya ya Kak. Nah, untuk kurikulumnya, mau kurikulum apapun, apabila kita sebagai gurunya diberi bimbingan dan pelatihan, mungkin kita akan memahami. Nah, untuk yang kemarin, kurikulum yang K13, jujur saya selama kurikulum kemarin hanya memahami dari rekan sejawat yang senior materinya. Tapi untuk yang kurmet, alhamdulillah kemarin dapat beberapa kali pelatihan termasuk dari Pak Muhajir. Nah, makanya saya dapat beberapa modul dan RPP dari beliau gitu. Untuk memahami tujuannya, sebetulnya untuk kurmet ini yang tadi Kak Hamdi katakan itu memberikan kesempatan bagi semua peserta didik untuk menjadi pelajar yang sepanjang hayat dan berkompeten dan berkarakter Pancasila. Jadi untuk tujuan mata pelajaran sendiri ini
agar si ini berkompeten dan berkarakter Pancasila yang ada di P5, mandiri dan bergotong royong untuk PJOK-nya itu sendiri, Kak. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Kak Yuda. Kak Erik, silakan Kak Erik. Kak Erik. Kak Widi. Cek. Silakan Kak. Cek. Ya ada Kak, ada suaranya ada. Ada, oke Kak. Mohon maaf. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Sudah Kak, dengan tujuan PJOK itu adalah bergerak untuk hidup dan sehat sepanjang hayat, jadi perlu dibekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan akan pentingnya PJOK bagi keberlangsungan hidup. Karena dalam PJOK itu untuk mencapai tujuan itu ada pola gerak dasar, ada permainan tradisional, ada cabang-cabang olahraga lainnya, ada pentingnya juga menjaga kesehatan dengan berbagai cara. Nah, fenomena saat ini kan sedang FOMO lari ya Kak, sedang FOMO lari lintas alam, lari di dalam kota, banyak event juga. Nah, itu sebagai salah satu bentuk untuk menjaga kesehatan melalui gaya hidup. Nah, dibekali dengan pembelajaran PJOK bahwa itu merupakan salah satu gerak lokomotor, di situ ada manipulatif, ada non lokomotor, ada. Jadi melalui pembekalan pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan dan pentingnya berolahraga, dengan demikian tujuan dari peserta didik ke depannya itu bisa dicapai. Ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Erik. Kak Widi ya Kak Widi. Cek, ada Kak suaranya? Ada kan? Ada Kak Widi. Oke, kalau yang saya tulis di sini saya belum begitu menguasai kurikulum yang ini yang merdeka. Tapi saya mengacu pada kurikulum yang ini yang 13 dulunya. Jadi belum begitu memahami, tapi kalau misalkan buat tujuan pembelajaran, buat kayak bikin RTP kayak itu, saya juga ngelihat kayak misalkan pembelajaran lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif, dan juga pembelajaran bola besar, bola kecil, saya mengacu di situ Kak. Sudah Kak Widi? Sudah Kak. Ya, terima kasih Kak Widi. Kakak-kakak, saya ingatkan kakak-kakak sudah membuat RPP yang 30 menit belum? Belum. Belum Kak. Belum Kak. Saya sarankan Boleh minta Kak. Boleh Kak. Saya sarankan kakak-kakak buat simpan aja dulu di filenya ya. Kalau bisa mah, tapi kalau lebih bagus lagi kakak udah buat RPP-nya dan kakak udah buat videonya selama 30 menit tanpa edit videonya Kak. Terus dimasukin ke YouTube. Gitu. Jadi nanti pas ada penugasan, kakak-kakak tinggal hanya memberikan link YouTube-nya gitu. Ya. Harusnya ini nggak disebutin dulu, tapi saya pengen kakak-kakak lebih cepat selesainya gitu ke depannya. Jadi kakak udah punya video bagaimana kakak mengajar selama 30 menit itu gitu. Ya. Jadi nanti tuh ada kakak-kakak mesti memasukkan RPP dan memasukkan videonya gitu Kak. Jadi saya ingatkan dari sekarang ya Kak ya. Oke? Siap Kak. Siap Kak, makasih. Siap Kak. Ini silakan Kak ini yang ada yang Kak, makasih Kak. Ya. Izin Kak mau tanya, kalau misalnya untuk tag videonya,
Kayaknya kebetulan di HP saya itu nggak ada pause-nya, Kak. Jadi misalnya kalau ada transisi dari dalam kelas, keluar kelas, terus di-stop, nanti di luar dibikin dari awal lagi gitu, gimana ya, Kak? Bisa apa ikutin aja gerakannya keluar gitu, Kak? Ikutin aja gerakannya keluarnya, ikutin aja. Oh, iya. Jadi pasti saat Kakak ngegering anak-anak dari kelas keluar pun, ya videonya bawa aja sama Kakak gitu. Oh, iya, siap, Kak. Ya, kan tugasnya tidak Oke. dipotong. Nah, gitu. Ya, oke. Ya, Kak Yuda, Siap ya. silakan. Kak, Ya. untuk tugasnya apakah full tidak diedit atau boleh diedit? Jangan Untuk dulu videonya. diedit. Jangan diedit. Oh, berarti full 30 menit tanpa edit ya, Kak ya? Ya, 30 menit tanpa edit. Dan Kakak harus bisa menerapkan selama 30 menit itu gitu. Dari proses Kakak misalnya di kelas dulu pembukaan, dari itu terus dibawa ke lapang dan lain-lain gitu. Saya pengen lihat selama 30 menit itu seperti apa gitu Kakak. Kenapa saya kasih tahu dari sekarang? Biar Kakak nanti nggak terlalu mepet gitu, kan saya belum dan lain-lain. Jadi saya pengen Kakak udah beres dari sekarang gitu. Takutnya nanti pas Kakak di hari pelaksanaan itu Kakak sedang ada kegiatan lain atau sedang sibuk, sedang apa gitu. Jadi udah disiapkan sama Kakak ya. Untuk penguploadan ke YouTube-nya, Kak, apakah ada hashtag atau apa? Atau hanya diupload saja? Upload saja ke YouTube Kakak. Makanya Kakak harus udah punya YouTube. Makasih, Kak, infonya. Ya. Gitu. Next ini masuk lagi ke materi. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke TP. Nah, ini yang disesuaikan dengan kondisi kakak-kakak di sekolah. Gitu ya, Kak. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan murid. Begitu. Bagaimana? Jadi kakak harus tahu nih bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Nah, kakak-kakak biasanya kan kalau pas di saat kita mau mengajar itu kita harus tahu dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Salah satu contoh tadi juga kakak sudah menjelaskan tuh ada yang menyasar ke hal-hal substansinya. Bagaimana misalnya tujuan pembelajarannya itu yaitu peserta didik melalui pembelajaran penugasan dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami berbagai pola gerak dasar manipulatif seperti apa saja, misalnya melempar bola, menangkap bola, memukul bola, menendang bola, menghentikan bola, dan menggiring bola dalam permainan sederhana begitu. Dan ini perlu dikembangkan kakak-kakak ya sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki serta mengembangkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila pada elemen gotong royong, mandiri gitu ya kakak-kakak ya. Di sini kan sudah disebutkan begitu kan. Kalau kakak menyebutkan tujuan pembelajaran itu. Nah, kakak-kakak tadi kan sudah membahas tentang bagaimana melempar, bagaimana menangkap, begitu kan tujuan-tujuannya. Nah, kakak-kakak di sini harus bisa memastikan pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar tujuan yang tadi itu benar-benar bisa diterima dengan baik oleh siswanya. Jadi yang kita tulis di tujuan itu ya siswa mendapatkan tujuan yang kakak-kakak tulis itu gitu ya. Anak-anak mampu menunjukkan, melakukan gitu. Nah, itu yang perlu kita lihat dari anak-anak kakak-kakak ya. Jadi tujuan itu diterapkan kepada anak-anak dan kita jadi tahu anak-anak itu sudah bisa
Tujuannya bisa melakukan. Kita lihat anaknya sudah bisa melakukan belum gitu. Dari proses pas kita pengajaran itu. Begitu kakak-kakak. Next. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Nah ini nih, itu kan dibahas ya. Sama saya dibahas jawaban yang tadi awal yang saya tanya apa sih backward design. Nah ini kakak-kakak. Proses backward design dapat mengembangkan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran gitu. Nah, kita tuh harus tahu dulu capaian pembelajarannya seperti apa CP-nya begitu. Setelah itu baru menentukan metode penilaian gitu. Kan anak di asesmen nih. Nah, kita tuh udah tahu metode penilaiannya apa begitu. Ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi kakak-kakak setelah itu merancang pengalaman belajar seperti apa, strategi pembelajarannya seperti apa, agar proses dalam pelaksanaan transfer ilmu kepada peserta didik bisa menerima dengan baik. Begitu kakak-kakak ya. Kakak-kakak ini materinya udah materi ke proses pembelajaran ya, jadi agak-agak berat sebetulnya mah. Begitu. Next. Pesan kuncinya kakak-kakak, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya gitu ya. Jadi kakak-kakak jadi tahu nih antara apa yang mau kita ajarkan, karena nanti yang kita ajarkan itu berhubungan dengan apa yang akan kita nilai. Jadi kakak-kakak membuat dulu nilainya apa yang akan kita nilai. Nah, apa yang kita nilainya itu kakak baru mengajarkan gitu. Kalau menggunakan backward design. Begitu ya kakak-kakak ya. Oke, aktivitas 2, menyusun program PJOK. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Menurut kakak-kakak benar atau salah? Silakan tulis di kolom chat. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Salah. Kak Dini bilang salah, Kak Yogi bilang salah. Boleh langsung diketik, Kak. Ayo, ini aja. Yang kakak pikirkan aja langsung aja. Mau benar, mau salah, ketik gitu, Kak. Cepat. Kita tidak sedang mencari pembenaran dalam satu proses pembelajaran. Jadi kakak-kakak santai saja. Kalau menurut kakak benar nggak apa-apa. Menurut kakak salah nggak apa-apa. Gitu. Ayo Kak, spontan aja Kak. Oke kakak-kakak, next. Nah, jawabannya salah. Yang ngejawab salah nih, betul nih. Kakak-kakak spontan aja langsung ketik Kak.
Jangan takut jawabannya salah. Next. Buku teks peserta dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Yo, ketikin lagi. Ayo Kak, spontan aja Kak. Buku teks. Ayo, yang belum ketik. Mana nih Kak Ahmad belum ketik nih? Oke, kita next. Jawabannya salah. Ayo, siapa yang jawabannya salah? Acungkan tangan. Kasih jempol yang jawabannya tadi salah. Ayo. Yo, yang jawabannya salah boleh kasih jempol. Oh, Kak Maman, betul Kak Maman. Kasih jempol. Oke, Kak Dini juga betul. Next. Udah jawabannya tuh. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ini jawabannya benar ya, kakak-kakak. Jawabannya benar. Jadi yang ke satu, yang kedua itu tidak tepat. Next. Nah, kakak-kakak, komponen kurikulum pada Satuan Pendidikan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka. 1. Adanya struktur kurikulum. 2. Capaian pembelajaran. 3. Pembelajaran dan asesmen. 4. Penggunaan perangkat ajar. 5. Kurikulum satuan pendidikan. Ini ya, komponen kurikulum pada Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka. Jadi ada 5 ya kakak-kakak ya. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini tadi sudah saya bahas nih. Ini bisa menjadi kabar gembira untuk kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak, dengan kondisi lingkungan, di mana kakak-kakak mengajar dan disesuaikan dengan peserta didik yang ada di sekolah kakak-kakak. Ini tadi awal kan sudah saya singgung-singgung nih. Nah, sekarang jawabannya udah mulai saya munculin. Gitu ya kakak-kakak ya. Jadi mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Nah, kakak-kakak juga kan tadi sudah bilang tuh bahwa kakak-kakak sudah punya modul yang referensinya dari Pak Muhazir. Begitu. Nah, itu bisa kakak-kakak rubah isi konteksnya. Kakak-kakak sesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan kakak-kakak. Begitu ya. Karena yang Pak Muhazir buat itu kan menyeluruh secara global. Begitu. Tapi kalau misalnya konteksnya memang itu sama dengan kondisi lingkungan kakak-kakak, ya kakak bisa mempergunakannya gitu.
Dan kalaupun misalnya berbeda, dirasa itu misalnya berat buat kakak-kakak atau kurang, kakak-kakak bisa menambahkan sesuai dengan konteks lingkungan, kultur, gerak yang ada di mana kakak-kakak mengajar. Begitu ya. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Begitu yang saya sebutkan, kakak-kakak nanti langsung bisa eksploratif saja ya. Langsung aja kakak-kakak utarakan. Coba saya pengen dengar Kak Erik. Kak Erik, kayaknya tadi Kak Erik dipanggil nggak nyaut-nyaut. Oh, dia ini keluar ya, kepental ya. Saya kabarin dulu deh di WA nanti. Kak Yuda. Ya Kak. Silakan Kak Yuda. Selama ini saya merancang program PJOK sebagai bagian pengembangan kurikulum. Ya, mungkin saya mengidentifikasi materi yang akan diajarkan dulu Kak, terus ngecek capaian pembelajaran, terus breakdown ke tujuan pembelajaran, saat melakukan pembelajaran, melakukan asesmen awal, terus kegiatan dan penilaian di akhir, mungkin seperti itu Kak. Ya Kak Erik, terima kasih Kak Erik. Kak Yogi, saya pengen dengar dari Kak Yogi tentang ini. Kak Yogi? Oke Kak. Mungkin untuk merancang yang saya akan terapkan pertama yaitu mempelajari dulu Kak KD-nya. KD yang akan diajarkan untuk hari ini misalkan Kak. Setelah itu mengidentifikasi indikatornya, baru ke analisis Kak. Mungkin itu aja Kak. Kak Dini sekarang, kasih Kak Yogi. Ya Kak, biasanya untuk merancang program PJOK ini yang dilakukan di awal itu adalah memeriksa capaian pembelajarannya dulu Kak. Apa capaian pembelajaran di awal, kemudian setelah itu baru diturunkan lagi ke tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran itu apa. Mungkin itu Kak. Ya, terima kasih Kak Dini. Kak Ahmad, yo nih Kak Ahmad. Ya Kak. Silakan Kak. Ya, yang saya rancang gitu kan ya, rancang untuk dituangkan ke dalam program pembelajaran, ya tentunya kita harus melihat capaian pembelajaran menurut hasilnya gitu ya kan, fase A, fase B dengan fase C gitu kan. Ya. Apakah jadi saya lihat misalnya biasanya fase kelas 1 dengan 2 hampir sama kan, dua fase. Yep. Fase 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kalau di SD. Setelah itu saya lihat misalnya lihat fasenya, terus ke sana lihat mungkin larinya ke modul, mungkin kita tuangkan ke modul, di modul kita lihat ke dalam tujuan pembelajarannya, apa yang harus kita capai pada hari ini, pada mata pelajaran ini untuk fase A. Setelah itu
kita mungkin kalau ke dalam pembelajarannya tes diagnostik atau tes pematik atau menyambungkan dengan pelajaran yang lainnya mungkin kalau di dalam langkah pembelajarannya baru kesananya mungkin pemanasan inti dan lain sebagainya, pengayaan, remedia dan lain sebagainya itu pokoknya di dalam mata pelajaran itu mungkin rancangan saya dalam proses pembelajaran mengajar gitu hari-hari ya dalam proses pembelajaran. Jadi diulang lagi, saya lihat CP menurut fasenya gitu A, B, C, terus lihat ke sananya tujuan pembelajarannya, langkahnya dan tes akhirnya. Itu aja, Kak. Ya, terima kasih Kak Ahmad. Oke, kakak sudah mulai memahami konteks. Karena ini berceritanya experience ya, bagaimana Bapak dan Ibu, kakak-kakak selama ini merancang program gitu ya. Nah, tapi kalau nanti bisa dikaitkan dengan ini ya, backward design ya. Jadi setelah capaian pembelajaran, tujuan baru kakak melihat asesmennya apa gitu, mau tes apa gitu ya. Nanti tinggal dibuat begitu. Oke, next. Nah, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Coba Kak Faisal. Siap, Kak. Ya. Nah, kalau saya apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Menurut saya rasa saling menghargai ya Kak, karena dengan perasaan saling menghargai, mereka akan bisa menerima perbedaan di antara teman-temannya yang berbeda dengan dirinya sendiri. Mungkin menurut saya itu Kak. Ya, Kak Faisal, terima kasih. Kak Vinta. Kak Vinta. Iya, Kak. Ya. Maaf ini kelempar sinyalnya jelek di rumah jadi pakai HP nih. Ya. Kedengar, Kak? Kedengar, Kak Vinta. Ya. Ya, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid kelas PJOK? Menurut saya ini fair play dan kejujuran. Karena pembelajaran PJOK ini identik dengan kontak fisik ya. Jadi kita harus menerapkan fair play dan kejujuran ketika dalam pembelajaran PJOK. Seperti itu, Kak. Terima kasih, Kak Vinta. Terima kasih. Oke. Bagus, kita next ke materi. Nah, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Kak Hamdi, silakan Kak Hamdi. Berat ya. Ayo Kak Hamdi, nggak apa-apa. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua? Ya, Kak, mungkin yang pertama menganalisis kurikulum mungkin ya Kak, kurikulum apa yang akan kita pakai gitu. Kemudian tadi analisis capaian pembelajaran untuk identifikasi kekuatan dan kelemahan kita gitu untuk proses pengembangan kurikulum PJOK ini. Kemudian tujuan pembelajaran mungkin dikembangkan lagi Kak, seperti variasi aktivitas juga, metode pembelajaran, dan pembelajaran berbasis proyek mungkin Kak, bisa juga kayak buat jurnal tentang kesehatan seperti itu Kak. Oh. Terima kasih. Sama-sama Kak Hamdi. Sebetulnya nanti ada pembelajaran SEM, jadi bukan ke kesehatannya, tapi membuat project dalam proses pembelajaran PJOK. Tapi yang tadi Kak Hamdi disebutkan itu bagus juga tuh, membuat project kesehatan, begitu. Karena saya sedang membuat itu Kak Hamdi di sekolah.
membuat satu proyek dan si proyek itu berkaitan dengan Kemenpora. Gitu. Kalau sekarang mah yang sama puskesmas ya Kak, ada juga yang sama puskesmas kerja sama Iya, puskesmas. Ya gitu Kak. Jadi, terima kasih Kamdi. Next. Nah, kakak-kakak, ini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Pertama, ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kedua, konteks masyarakat. Ketiga, waktu. Keempat, alokasi jam pelajaran. Kelima, cakupan dan tahapan. Keenam, teknologi. Ini saya ngambil di LMS nih. Kalau kakak-kakak udah baca, berarti kakak udah tahu tentang ini. 6 faktor pengembangan. Jadi kakak-kakak bisa di dalam pengembangannya dilihat dari pertama karakteristik peserta didik seperti apa. Kakak-kakak bisa kembangkan proses-proses pengajarannya mau seperti apa. Konteks masyarakatnya yang bisa kira-kira mumpuni bagi kakak-kakak untuk bisa mendorong bagaimana proses pengembangan proses PJOK-nya di sini kakak-kakak bisa tambahkan gitu ya, alokasi waktu, alokasi jam gitu bisa kakak-kakak kembangkan, tapi disesuaikan dengan kemampuan sekolah juga ya kakak-kakak ya. Oke, next. Nah, aktivitas 3, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Ya, Kak. Kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Nah, yang mempengaruhi, 6 faktor mempengaruhi, apalagi tadi? Saja selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi suatu pembelajaran yang bernilai. Pendidikan sepanjang hayat. Mas akhirnya. Nah, kakak-kakak di sini, kawan. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama ini fokus pada materi esensial. Muatannya yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Nah, ini kakak-kakak ya. Terus yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan, kompetensi pendidik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Nah, kakak-kakak, ini nih yang tadi saya sempat tanyakan di awal. Apa sih keterkaitannya? Apa sih yang dibicarakannya Ki Hajar Dewantara itu? Dan tadi Kak Ahmad kan sempat bilang ya, salah satunya bicara tentang Tuturi Handayani gitu ya. Nah ini, Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, tugas kita menguatkan agar anak-anak bisa berproses hidup sepanjang hayat dan kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu keterhubungannya. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak pertama dapat memahami 3 karakteristik. Terus yang kedua, peserta kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum. Yang ketiga,
kakak-kakak mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design ya, membuat modul atau RPP kakak-kakak nanti. Jadi kakak-kakak nanti siapkan ya. Oke Kak, cukup. Terima kasih tuh. Kakak-kakak terima kasih sudah antusias di malam minggu ini. Kakak-kakak terambil waktunya dalam proses belajar. Apa ya ini untuk proses belajar kita dan sharing kita sebagai guru PJOK agar kita bisa meningkatkan proses pembelajaran kita semua. Begitu kakak-kakak agar kita bisa lebih adaptif dan ya kita kalau berbicara tentang masa keilmuan di sekolah dan dimanapun kita bisa bersaing dengan siapapun begitu. Kakak-kakak sebelum saya tutup kita foto bersama dulu ya. Dimunculkan kameranya kakak-kakak semua. Kak Cecep, Kak Yuda belum muncul, Kak Widi belum muncul. Kak Yuda, Kak Cecep, Kak Widi. Yang lain sudah, Kak Ahmad siap? Ya. Gaya bebas Kak, gaya bebas siap. 1, 2, acungkan jempol dulu deh. 1, 2. Nggak boleh Kak, harus gini katanya. Ya untuk mendekati kampanye ASN pemilihan itu pilkada. Oke, ya udah, kepalkan saja. Kepalkan katanya Kak. Siap, 1, 2, 3. Sip, sebentar Kak. Saya ini dulu, tempelkan dulu. Boleh sekali lagi Kak, angkat tangan dua-duanya aja Kak. Bebas aja, bebas, tapi tidak Nah gitu, siap, 1, 2, 3. Sip, kakak-kakak. Sebentar. Mohon ya, kakak-kakak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum.